Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami takdimi dan yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz MAG, yang kami hormati penemu metode Hanifidah, Dr. Hanifuddin Mahadun MAG, dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPDI, dan yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang kami hormati Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD, sekaligus dosen pengampu mata kuliah telaah pengembangan kurikulum matematika. Baik, perkenalkan, saya Dirano Agustin akan mempresentasikan tentang konsep mengenai perkembangan kurikulum matematika di sekolah. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dengan baik di dalam masyarakatnya dan mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, serta berkontribusi secara bermakna dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas masyarakat atau bangsanya. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rep Taylor, kurikulum ini mencakup tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, menurut James B. McDonald, yaitu merujuk pada 4 model sistem dalam persekolahan, yaitu kurikulum, pengajaran, mengajar, dan belajar. Yang ketiga, menurut Murray Print, kurikulum meliputi beberapa hal, yaitu diantaranya pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen, serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun. Yang selanjutnya, konsep pengembangan kurikulum menurut Muhaimin, yaitu terdapat 2 arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Menurut arti sempitnya, yaitu seperangkat rencana pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Pengertian ini menggarisbawahi 4 komponen, yaitu tujuan, isi, organisasi, dan strategi. Sedangkan pengertian kurikulum secara luas, yaitu segala kegiatan yang dirancang oleh lembaga pendidikan untuk disajikan kepada peserta didik guna mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Yang kedua, menurut Audrey Nichols dan S. Howard, adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk mewujudkan keinginan-keinginan tertentu pada diri siswa dan sebagai penilaian sejauh mana perubahan ini telah terjadi. Yang ketiga, menurut Nasution. Menurut Nasution, kurikulum berasal dari kata atletik, yaitu yang berarti berlari. Kurikulum ini mengalami pergeseran arti ke dunia pendidikan, yaitu sejumlah mata pelajaran yang terdapat di perguruan tinggi. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip ini menjamin bahwa kurikulum memenuhi kebutuhan aktual siswa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, yaitu penyesuaian dalam kurikulum mengakomodasi gaya belajar serta kebutuhan individual siswa sehingga pembelajaran dapat lebih efektif. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu memastikan bahwa setiap tahap pembelajaran terintegrasi dengan baik dan siswa dapat bergerak maju tanpa adanya kesenjangan. Yang keempat, prinsip praktis, yaitu mengarah pada metode penggunaan pendekatan yang mudah dipahami sehingga siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu prinsip efektivitas,
itu memastikan kurikulum mampu mencapai tujuannya dalam beberapa hal dan untuk hasil yang lebih maksimal. Yang selanjutnya kurikulum berbasis kompetensi, yaitu ada yang pertama landasan, yaitu teori pembelajaran aktif yang mengutamakan keaktifan siswa yang menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan siswa dan sebagai berpedoman pada standar kompetensi yang sudah diharapkan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi, yaitu memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi, yaitu fokus pada hasil, pembelajaran berbasis proyek, fleksibilitas dalam pembelajaran, serta pengembangan soft skill dan lain-lain. Yang selanjutnya konsep dasar kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ini merupakan konsep dasar dalam sebuah kurikulum yang memberikan otonomi pada satuan pendidikan, seperti dalam sekolah dalam merancang kurikulum mereka sendiri dan mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, KTSP sendiri memberikan kesempatan bagi setiap sekolah untuk menyelesaikan atau untuk menyesuaikan pendidikan mereka dengan kebutuhan siswanya serta lingkungan mereka, yaitu menciptakan kurikulum yang lebih relevan, responsif, dan mampu menghasilkan kurikulum yang lebih baik dalam siswa semasa proses belajarnya. Baik, sekian pemaparan peta konsep yang berjudul Perkembangan Kurikulum Matematika Sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.